Pernah kepikiran nggak, gimana ya rasanya mendengarkan gelombang otak kita sendiri? Gimana kalau saya bilang kita bisa loh memantau aktivitas listrik di otak kita, sinyal EEG, dan menganalisisnya pakai teknologi open source yang bisa diakses siapa aja. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba merakit sistemnya dari nol sampai jadi. Sebentar, itu anunya. Oke, ini dia nih jagoan utama kita hari ini. Platform OpenBCI. Ini tuh pada dasarnya perangkat keras open source yang bakal jadi jembatan antara otak kita dan komputer. Yang kita lihat ini adalah papan utamanya, namanya Cyton, terus ada Wi-Fi Shield buat komunikasi nirkabelnya, dan tentu saja baterai sebagai sumber dayanya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu biar paham tujuannya apa. Terus kita masuk ke bagian yang seru, ngerakit perangkatnya. Setelah itu kita belajar cara pasang elektroda yang benar, ngambil datanya pakai Python, dan yang paling penting kita bakal coba ngertiin apa sih arti semua angka yang kita dapat nanti. Jadi sebenarnya tujuan utama kita apa sih? Gini deh, sederhananya setiap kali kita mikir, ngerasain sesuatu, atau bahkan gerak, itu ada jutaan neuron di otak kita yang lagi ngobrol pakai sinyal listrik super kecil. Nah, tujuan kita itu ngebangun sistem buat nguping obrolan mereka. Proses menangkap sinyal inilah yang kita sebut akuisisi sinyal EEG. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita beraksi. Kita bakal langsung fokus ke langkah-langkah praktis buat ngerakit perangkat keras OpenBCI-nya. Anggap aja ini fondasi dari semua eksperimen kita. Prosesnya gampang banget loh. Pertama, ambil papan utamanya, si Cyton. Kedua, pasang Wi-Fi Shield di atasnya, pastiin semua pinnya masuk dengan pas ya. Terakhir, tinggal colok sumber daya 5 volt. Udah gitu aja, perangkat kerasnya siap dipakai. Dan tada, ini dia hasilnya. Papan yang udah dirakit lengkap, siap buat tahap selanjutnya. Nah, yang keren di sini adalah kita bisa lihat pin-pin kecil itu. Disitulah nanti kita bakal nyambungin kabel-kabel elektroda. Hardware-nya udah siap, sekarang saatnya kita hubungkan ke manusia. Nah, bagian ini krusial banget, penting banget nih. Penempatan elektroda yang benar itu kunci buat dapetin sinyal yang bersih dan akurat. Salah sedikit aja di sini bisa-bisa data kita isinya noise atau gangguan semua, jadi nggak bisa dibaca. Yuk kita bedah tabel ini bareng-bareng. Jadi setiap warna kabel itu punya tugas masing-masing. Putih itu buat referensi, ungu sama merah itu ibarat mikrofon yang nangkap sinyal otak dari lokasi berbeda. Tapi perhatiin deh kabel yang hitam. Ini nyambung ke pin bias. Anggap aja ini fitur noise cancelling buat otak kita. Fungsinya buat nyaring gangguan listrik di sekitar, biar sinyal yang kita dapat jernih. Nah, sekarang kita lihat gimana prakteknya. Dari tabel tadi kan kita udah tahu fungsinya, di sini kita lihat penempatannya. Elektroda referensi yang jadi patokan pengukuran itu ditaruh di belakang telinga. Sementara elektroda aktifnya yang benar-benar mendengarkan aktivitas otak kita taruh di dahi. Ini jembatan antara teori di tabel tadi sama aplikasi di dunia nyata. Oke, hardware udah kepasang, elektroda udah nempel. Sekarang yuk kita pindah ke sisi softwarenya. Kita bakal lihat gimana caranya nangkep aliran data dari alat kita pakai kekuatan dari Python. Buat yang gak jago coding, tenang aja. Kita pakai library namanya BrainFlow yang udah ngerjain semua bagian susahnya buat kita. Di bagian setup, kita cuma perlu kasih tahu skripnya alamat IP perangkat kita. Terus, perintah start_stream ya tugasnya persis seperti namanya, mulai aliran data. Nah, perintah kuncinya itu get_board_data yang tugasnya ngambil potongan data gelombang otak terbaru dari papan buat kita analisis. Gampang kan? Dan inilah hasil nyata dari script Python tadi. Begitu kita jalankan, dia bakal nyimpan semua data yang ditangkap ke dalam file. Biasanya kita bakal dapat file CSV yang bisa dibuka di spreadsheet sama file TXT. Nah, disinilah data mentah gelombang otak kita tersimpan, siap buat diolah lebih lanjut. Akhirnya, kita udah berhasil ngumpulin data. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Menerjemahkan semua angka-angka mentah ini jadi sesuatu yang bermakna. Jadi wawasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. Pertama, kita lihat dulu bentuk sinyalnya. Peak to peak itu simpelnya, seberapa tinggi sih gelombangnya dari lembah ke puncaknya. Terus, skewness itu ngasih tahu kita soal keseimbangannya. Gelombangnya lebih condong ke kiri atau kanan.
Kalau kurtosis itu ngasih tahu seberapa runcing puncak gelombangnya. Apakah landai aja atau tajam kayak jarum? Ini ibarat potret statistik pertama dari aktivitas otak kita. Kalau tadi amplitudo itu soal kebentuk gelombang, nah RMS ini soal kekuatan atau energinya. Bayangin aja ini kayak volume suara. Global RMS itu volume rata-rata dari seluruh rekaman. Sementara RMS variation itu ngasih tahu kita seberapa dinamis volumenya, apakah kekuatannya stabil aja atau naik turun secara drastis. Nah, ini dia bagian paling menariknya. Grafik ini mecah total kekuatan sinyal ke dalam pita-pita frekuensi yang beda-beda. Mirip kayak equalizer di musik. Ada bass, mid, sama treble. Setiap pita ini berhubungan sama kondisi mental yang berbeda. Contohnya, gelombang alpha yang kuat biasanya artinya kita lagi rileks. Kalau gelombang beta yang dominan, itu nunjukin kita lagi fokus atau mikir keras. Jadi, dengan lihat pita mana yang paling kencang, kita bisa mulai nebak kondisi kognitif seseorang. Keren banget kan? Tapi tentu aja, nggak semuanya selalu mulus. Ada 2 tantangan utama yang biasa dihadapi. Pertama, data bisa hilang, entah karena latensi Wi-Fi atau buffer di papannya yang terbatas. Kedua, beban komputasinya. Menganalisis semua data ini secara real time dengan filter, transformasi Fourier, dan ngeplot grafik sekaligus, itu butuh tenaga prosesor yang lumayan besar. Dari merakit hardware sampai menafsirkan pita frekuensi otak, kita udah lihat sendiri betapa terjangkaunya teknologi ini sekarang. Ini ngebuka pintu ke kemungkinan yang nggak terbatas buat peneliti, para hobis, atau siapapun yang penasaran. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan untuk menjelajahi pikiran kita sendiri di ujung jari kita, penemuan menakjubkan apa ya yang menanti kita selanjutnya? Hidup Jokowi!